sobat semua, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat-sehat saja. Di kesempatan ini saya akan mengulas film yang berjudul Thor Ragnarok, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Taika Waititi dan dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor, Tom Hiddleston sebagai Loki, Cate Blanchett sebagai Hela, Mark Ruffalo sebagai Hulk alias Bruce Banner, Tessa Thompson sebagai Valkyrie, dan juga ada penampilan cameo Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange. Film diawali dengan Thor dirantai di sebuah kurungan di Muspelheim. Thor bercerita mengenai pengalamannya menjadi pahlawan melindungi bumi beberapa kali, dan menjelajah semesta untuk mencari salah satu batu keabadian yang berwarna-warni. Namun, tidak menemukannya yang hingga pada akhirnya menuntunnya kepada kurungan. Tiba-tiba kurungannya terbuka yang membuat Thor terjatuh, dan rupanya, Thor disekap oleh iblis api yang bernama Surtur. Thor mengira bahwa Surtur telah mati oleh ayahnya Odin setengah juta tahun lalu. Surtur mengatakan Asgard akan hancur ketika dia menyatukan mahkotanya dengan api abadi yang disimpan Odin di Asgard. Surtur mengklaim, kalau Odin kini sudah tidak lagi berada di Asgard, sehingga dirinya bisa leluasa mewujudkan ramalan Ragnarok. Tanpa sepengetahuan Surtur, rupanya Thor memanggil Mjolnir dan membuatnya bisa bebas melawan pasukan Surtur, hingga berhasil mengalahkan dan melumpuhkan Surtur lalu mengambil mahkotanya. Di saat terdesak, Thor meminta Heimdall untuk membuka Bifrost, namun, tidak ada respon sama sekali. Hal ini disebabkan karena Heimdall kini sudah tidak lagi berada di Asgard, dan berada dalam pelariannya, karena dituduh berkhianat. Heimdall digantikan oleh Skuld yang sedang sibuk bercanda dengan gadis-gadis Asgard. Akibatnya, Thor harus bersusah payah meladeni seekor monster yang menyerangnya. Beruntung, salah seorang gadis mendengarkan panggilan Thor yang membuat Skuld bergegas mengaktifkan Bifrost, sehingga Thor bisa kembali ke Asgard dengan potongan kepala monster yang menghujani Skuld, dan dua gadis tamunya, dengan cairan darah makhluk tersebut. Sesampainya di Asgard, Thor melihat patung raksasa Loki yang berdiri megah, dan ikut dalam keramaian menyaksikan pertunjukan drama yang menampilkan kejadian, ketika Loki tewas dalam film Thor The Dark World. Di sana sudah ada Odin yang sedang menikmati dipertunjukkan dengan dilayani wanita-wanita Asgard. Melihat gerak-gerik Odin yang mencurigakan, Thor lalu memaksanya untuk mengungkap identitas asli dengan Mjolnir, dan benar saja, Odin yang dilihat oleh Asgardian ini rupanya adalah Loki. Thor lalu memaksa Loki untuk menunjukkan keberadaan Odin. Yang rupanya, Loki meninggalkan Odin di bumi tepatnya di sebuah panti jompo yang bernama Sadi Akris. Sayangnya panti jompo tersebut sudah digusur dan mereka tidak menemukan Odin. Tiba-tiba tepat di bawah kaki Loki terlihat selingring hingga akhirnya Loki jatuh dan menghilang, dan meninggalkan sebuah alamat yaitu, Jalan Bliker nomor 177A. Thor lalu bergegas mencari alamat tersebut. Dan rupanya, di sana sudah ada Doctor Strange yang telah menunggunya. Doctor Strange menegur Thor yang membawa Loki ke bumi. Kita ketahui citra Loki di bumi memang sudah rusak setelah invasinya di New York. Doctor Strange lalu menyampaikan bahwa Odin saat ini sedang berada di Norwegia. Dengan menggunakan sehelai rambut milik Thor, Dr. Strange menggunakannya untuk membuka portal yang menghubungkan langsung kepada ayahnya. Sebelum Thor pergi, Dr. Strange membebaskan Loki yang sudah terjatuh selama setengah jam di selingring, dan membuatnya kesal. Thor dan Loki berhasil menemui ayahnya yang sedang menikmati kekagumannya terhadap keindahan bumi. Odin lalu menjelaskan bahwa Ragnarok sudah semakin dekat. Thor mengklaim Ragnarok tidak akan terjadi karena dia telah mengalahkan Surtur. Odin mengatakan itu baru dimulai, sementara dirinya kini dalam keadaan sekarat. Odin pun mengungkap hal yang tidak pernah diketahui oleh Thor dan Loki selama ini, mengenai saudara perempuan mereka yaitu Hela, gadis kematian. Kematian Odin akan membuat Hela terbebas dari belenggunya, dan pasti akan melakukan balas dendam. Diceritakan, Hela adalah pemimpin pasukan Asgard dan berhasil menaklukkan dunia bersama Odin. Namun, karena Hela menjadi semakin ambisi dan semakin kuat, maka Odin mengasingkan, mengurung dan memenjarakannya hingga membuatnya dihapus dari sejarah Asgard. Lalu Odin berubah menjadi energi dan menghilang. Tidak lama kemudian Hela akhirnya muncul. Hela memaksa Thor dan Loki untuk berlutut. Namun Thor menolak, lalu menyerang Hela dengan menggunakan Mjolnir. Serangan Thor tersebut rupanya mampu dengan mudah ditahan oleh Hela, tidak hanya sekedar menahan, dan memegang, Hela bahkan menghancurkan Mjolnir menjadi berkeping-keping.
Karena terdesak oleh serangan Hela, Loki meminta Skuk untuk membuka Bifrost. Rupanya upaya Loki dan Thor kembali ke Asgard, malah disusul oleh Hela yang juga ikutan masuk ke Bifrost, lalu menghempaskan Loki dan Thor keluar dari Bifrost, sehingga Hela bisa tiba di Asgard seorang diri. Sesampai di Kuba Asgard, Hela menghabisi Polsek dan Ventral, namun, Skuk dibiarkan hidup setelah berhasil menjilat dan bersedia berlutut menjadi pelayan Hela. Di tempat lain, Thor terdampar di sebuah planet yang dipenuhi dengan sampah-sampah. Planet ini bernama Sakar, planet sampah yang dikelilingi oleh lubang-lubang cacing. Segerombolan bandit datang yang menganggap Thor sebagai makanan, sehingga Thor pun dikepung untuk dijadikan makanan mereka. Beruntung, seorang wanita pemabuk datang dan menghabisi para gerombolan bandit dan menyelamatkan Thor. Ia dijuluki Scraper 142. Namun rupanya malah dia yang menangkap Thor, dengan cakram kecil yang ditancapkan ke leher Thor, yang membuatnya kesetrum dan pingsan ketika menekan tombol remote-nya. Thor pun diangkut ke kapalnya dan dibawa ke sebuah tempat. Di tempat lain yaitu Asgard, Hela mengklaim tahta Asgard jatuh pada dirinya karena ia adalah keturunan pertama putra Odin dan memaksa prajurit Asgard untuk berlutut. Namun Hogun menolak yang membuatnya terpaksa membunuhnya, dan seluruh prajurit Asgard pun juga ikutan tewas. Heimdall menyelinap masuk ke Bifrost untuk mengambil pedang Bifrost. Di tempat lain, Thor dipertemukan oleh Scraper dengan Grandmaster, dia adalah penguasa Sakar. Dan ternyata Scraper hendak menjual Thor kepada Grandmaster. Karena keberadaan cakram di lehernya, Thor tidak berkutik. Grandmaster tertarik dengan Thor dan akan menjadikan sebagai petarungnya, yang akan berkompetisi di Contest of Champion. Thor, lalu melihat Loki juga berada di tempat itu, namun bedanya Loki malah terlihat lebih akrab dengan Grandmaster. Karena efek relativistik yang tidak biasa, tentang bagaimana mereka berdua bisa tiba di Sakar, dan planet ini secara umum, Loki ada di sana selama berminggu-minggu lamanya, dan mendapatkan bantuan dari Grandmaster. Lalu Thor, dibawa ke base gladiator yang membuatnya berkenalan dengan Korg, yang berasal dari Kronan, dan juga temannya Mick. Melalui Korg, akhirnya mulai mengetahui tentang kondisi planet Sakar. Kembali ke Asgard, Hela masuk ke istana Odin, di mana di sana dia menjatuhkan Infinity Gauntlet yang dia nyatakan palsu, lalu Casket of Ancient Winters yang dianggap lemah dan mahkota Surtur yang jauh lebih kecil daripada dugaannya. Dia tertarik sebentar dengan Tesseract, tapi di antara semuanya itu, Hela menyimpan ketertarikan utamanya terhadap api abadi. Hela lalu menghancurkan lantai, dan ternyata di bawahnya terdapat sebuah ruangan mayat-mayat prajurit Hela. Dengan kekuatan api abadi, Hela akan menghidupkan kembali pasukan Asgardian, yang telah dihapus dari eranya, bersama dengan hewan peliharaan besarnya. Yaitu, Serigala Fenris. I've missed you all. Kembali ke Sakar, Thor mendoakan ayahnya dan tiba-tiba tubuh palsu Loki datang, mengajak Thor untuk bergabung dengan Grandmaster, melupakan Asgard dan tidak melawan kakaknya Hela. Akan tetapi, Thor hanya diam dan melempar Loki dengan batu-batu kecil. Keesokan harinya, Thor melakukan persiapan, sebelum pertarungan dimulai, dan tanpa sengaja, Thor melihat Scraper 142 kembali, yang mana dikenali oleh Korg sebagai seorang Asgardian. Mendengarkan hal tersebut, Thor lalu menyampaikan bahwa Asgard kini dalam bahaya besar, dan rupanya benar Scraper 142 ini adalah seorang Valkyrie, yaitu pasukan elit wanita yang ada di Asgard, yang pernah melawan Hela, namun sayangnya mereka semua tewas, kecuali Scraper 142. Akhirnya kompetisi dimulai, di mana Thor harus berhadapan dengan juara bertahan yang belum terkalahkan hingga saat ini. Sebelum pertempuran dimulai, rambut Thor dicukur pendek terlebih dahulu. Rupanya yang menjadi lawan Thor adalah Hulk. Thor kemudian berteriak bahagia karena bertemu dengan satu rekan kerjanya. Loki sendiri yang berada di dekat Grandmaster, malah dibuat kaget, ketika melihat penampilan Hulk, yang pernah mengajarnya di bumi sampai KO. Thor mencoba untuk berbicara serta bernegosiasi dengan Hulk, namun Thor malah membuat kesalahan dengan memanggilnya nama Banner. No Banner, only Hulk. Thor bahkan mencoba teknik menenangkan seperti dilakukan oleh Natasha namun tetap gagal. Hulk pun berhasil mengalahkannya selama pertempuran, dan hampir membunuh Thor. Tiba-tiba Thor melihat bayangan ayahnya yang menyebabkan muncul kekuatan petir dan meningkatkan kekuatannya.
Pada saat pertarungan berlanjut, arah dukungan supporter kini berubah dan Thor pun berhasil menang. Sayangnya, Grandmaster tidak mau melihat Hulk kalah, karena dia adalah favorit banyak penggemar, dan Grandmaster pun mengubah hasil pertandingan dengan mengaktifkan cakram di leher Thor yang membuatnya jatuh tidak bisa bergerak. Di Asgard, Skuk dijadikan sebagai algojo oleh Hela dan diberikan senjata. Di mana Skuk dipaksa untuk mengeksekusi warga Asgard yang menentang visinya Hela. Sementara Heimdall sibuk menyelamatkan para warga yang dikejar oleh pasukan Hela. Setelah situasi aman terkendali, Heimdall mengajak mereka ke ruang rahasia di Asgard. Di mana rakyat Asgard yang tersisa bisa berkumpul di tempat tersebut untuk sementara waktu. Kembali ke Sakar, Thor kini kembali sadar, dan mendapati dirinya disekap di sebuah ruangan mewah bersama dengan Hulk. Thor mengajak Hulk untuk kembali ke bumi. Akan tetapi, Hulk menolak tawaran Thor, karena dia merasa bahwa dirinya dibenci di bumi. Thor akhirnya mengetahui bahwa Hulk sudah tidak pernah lagi berubah wujud menjadi Bruce Banner, sejak peristiwa Sokovia atau tepatnya 2 tahun belakangan. Hulk juga menjelaskan kepada Thor, bahwa dia bisa sampai di Sakar dengan menggunakan Queen Jet yang dikemudikannya setelah kejadian di Sokovia dalam pertempuran melawan Ultron. Tidak lama kemudian, Thor menghubungi Heimdall yang memberitahunya kondisi Asgard, dan juga memberitahukan petunjuk mengenai jalan keluar dari Sakar. Yaitu, melalui salah satu lubang cacing yang paling besar di planet tersebut. Thor pun meminta bantuan Hulk untuk memancing Valkyrie agar bisa masuk ke ruangannya, dan mau membantu Thor untuk berbicara dengannya. Valkyrie yang awal tidak tertarik lalu dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Odin telah wafat dan Hela telah kembali. Rupanya Thor berhasil mengelabui Valkyrie dengan mencuri motor divisi yang telah menyiksa dirinya, lalu kabur menuju Queen Jet. Thor pun bergegas menuju Queen Jet tersebut untuk segera kembali ke Asgard untuk menyelamatkan rakyatnya. Sayangnya Thor tidak mampu mengaktifkan Queen Jet tersebut. Hulk lalu datang menghampiri dan memaksa Thor untuk tetap tinggal di Sakar. Kemudian tanpa sengaja melihat rekaman video dari Natasha Romanoff, yang akhirnya membuat Hulk kembali berubah wujud ke Bruce Banner. Bruce Banner rupanya tidak menyadari, dan tidak mengingat apa yang telah dilakukannya di tempat tersebut. Mengetahui Thor dan Hulk kabur, Grandmaster memerintahkan seluruh prajurit Sakar untuk mencari, menangkap dan membawanya kembali. Grandmaster lalu memanggil Valkyrie dan Loki diberikan waktu 1 jam untuk menangkap Thor dan Hulk. Pada saat itu Loki juga akhirnya mengetahui bahwa Scrapper ini adalah seorang Valkyrie yang masih hidup. Di tempat lain Thor terus berusaha membujuk Bruce Banner untuk menyelamatkan Asgard, namun meski Banner bersedia, dia menolak untuk berubah menjadi Hulk, karena takut Banner tidak akan bisa kembali lagi nantinya. Saat melanjutkan perjalanan, Thor bertemu dengan Valkyrie yang rupanya pada saat itu telah berubah pikiran, dan bersedia untuk membantunya menyelamatkan Asgard. Akhirnya Thor, Bruce Banner, dan Valkyrie, membentuk sebuah tim yang mereka sebut dengan Revengers. Lalu Valkyrie membawa mereka untuk menemui Loki yang ternyata dia tahu karena Valkyrie menganggapnya berbahaya. Loki kemudian menawarkan bantuan untuk masuk ke ruang pesawat milik Grandmaster, karena dia mengetahui kode aksesnya. Mereka pun memulai aksinya, dimulai dari Valkyrie, yang membebaskan Korg dan teman-temannya dari ruang tahanan gladiator. Sementara Thor dan Loki menuju ruang pesawat milik Grandmaster, setelah melewati beberapa anak buah Grandmaster, mereka akhirnya menemukan pesawat yang cocok untuk digunakan keluar dari planet Sakar. Yang adalah pesawat pesiar pribadi Grandmaster. Rupanya Loki malah berniat kembali mengkhianati Thor dengan berusaha menyalakan alarm, agar Thor ditangkap. Namun rupanya, Thor sudah mengantisipasinya dengan memasang cakram di punggung Loki yang kemudian membuat Loki terkapar di tempat tersebut. Melihat pesawat yang dicuri oleh Thor, Grandmaster memerintahkan Topaz untuk memimpin pasukan menyerang Thor dan kawan-kawan. Tembakan beruntun pun diarahkan ke Thor, namun Thor tidak bisa memberikan perlawanan, karena pesawat yang digunakannya adalah pesawat pesiar yang tidak memiliki senjata. Thor dan Valkyrie memutuskan untuk menghancurkan pesawat Topaz dan anak buahnya dengan menggunakan tangan kosong. Thor, Bruce Banner, dan Valkyrie akhirnya berhasil tiba di lubang cacing dan berusaha keluar dari Sakar. Sementara di ruang pesawat, Loki tanpa sengaja dibebaskan oleh Korg dan kawan-kawan, lalu mereka juga ikutan pergi menggunakan pesawat Statement Family Grandmaster. Di tempat lain, di Asgardian, Hela memerintahkan Skuk menjalankan tugasnya sebagai algojo, memaksa rakyat untuk menunjukkan keberadaan Bifrost dan Heimdall. Pada saat Skuk akan memenggal salah satu wanita Asgard, tiba-tiba seseorang bersedia untuk menunjukkan lokasi Heimdall dan pedang Bifrost.
Sementara itu Revenger akhirnya tiba di Asgard. Thor berencana untuk menghadapi Hela, sementara Valkyrie dan Bruce Banner mengevakuasi rakyat Asgard. Akhirnya Hela dan Skuk tiba di tempat persembunyian Heimdall dan warga Asgard, dan berhasil merobohkan gerbang tempat persembunyian Heimdall dan warga Asgard. Karena Heimdall sudah mengetahui kehadiran Hela, terlebih dahulu bergegas mengevakuasi warga menuju jembatan Bifrost. Hasilnya, Hela hanya memasuki sebuah ruangan kosong. Di istana Odin, Thor memberikan isyarat kepada Hela. Hela lalu menghampiri Thor, yang kini menduduki singgasana Asgard. Hela menceritakan tentang sifat asli Odin yang dahulu kala adalah penakluk sejati, yang berhasil menaklukkan dunia, dan Nine Real. Lalu mencuri beberapa emas untuk membangun Asgard hingga semegah ini. Namun, Odin berubah pikiran dengan menjadi raja yang bijak, lalu mengurung dirinya. Karena tidak adanya kesepakatan gencatan Thor dan Hela, mereka pun akhirnya bertarung. The wise king never seeks out. You're in my seat. Sementara warga Asgard yang berada di jembatan Bifrost, dihadang oleh Skuk dan Fenris. Memaksa Heimdall untuk menyerahkan pedang Bifrost. Namun, Heimdall lebih memilih untuk bertempur. Valkyrie yang berada di dalam pesawat, mencoba menghentikan Fenris dengan menembaki secara membabi buta. Akan tetapi, tidak berimbas apa-apa terhadap serigala raksasa itu. Lalu Bruce Banner memutuskan untuk turun tangan menghadapi Fenris. Tentu saja, mengherankan buat Valkyrie yang mengira Bruce Banner hanya manusia lemah. You wanted to know who I am? Bruce Banner pun akhirnya berubah menjadi Hulk, dan menghadapi Fenris. Heimdall dan warga Asgard yang bertarung dengan prajurit Hela, akhirnya mendapatkan bala bantuan. Setelah Loki dan Korg tiba dengan menggunakan pesawat yang akan digunakan untuk menampung seluruh warga Asgard. Did you miss me? Thor yang tidak bisa menandingi kekuatan Hela, harus rela kehilangan satu matanya dan pasrah warga Asgard di ambang kehancuran. Hela sang Dewi Kematian, lalu memojokkan Thor dengan memaksanya menyebut title-nya sendiri adalah Dewa Petir. Lalu Thor memejamkan mata, dan kembali bertemu dengan ayahnya, yang menegaskan bahwa, sebenarnya Asgard itu bukanlah tempat. Asgard adalah warga mereka, dan dimanapun bisa menjadi Asgard, termasuk di Norwegia. Thor mengeluhkan bahwa dia tidak dapat menyalahkan Hela tanpa Mjolnir, namun Odin mengingatkan Thor, bahwa dia bukan Dewa Palu. Mjolnir tidak pernah menjadi sumber kekuatan Thor. Odin meyakinkan bahwa kekuatan Thor justru jauh lebih besar daripada Odin sendiri. Mendengarkan hal tersebut, Thor akhirnya bangkit dengan memanggil kekuatan petir terbesarnya, yang menghempaskan Hela dan menyelamatkan rakyat Asgard. Loki, Valkyrie, Hulk dan yang lainnya ikut membantu Thor. Melihat anak buah Hela yang mulai dikalahkan satu persatu, Skuk membuang senjatanya dan memutuskan untuk menyamar sebagai warga Asgard. Kini hanya tersisa Hela yang harus mereka hadapi, hingga seluruh warga Asgard berhasil dievakuasi. Thor yang menyadari Hela terlalu kuat, memerintahkan Loki untuk menghidupkan kembali Surtur, dengan menyatukan mahkota Surtur dengan api abadi yang berada di brankas istana Odin. Thor sendiri sudah pasrah jika nantinya Surtur akan membumi hanguskan Asgard, dan ramalan Ragnarok beneran terjadi. Tidak ada cara lain karena hanya Surturlah yang bisa menghentikan Hela. Skuk yang telah berada di dalam pesawat, akhirnya memutuskan melakukan tindakan heroiknya, melindungi Asgardian dari prajurit Hela. Namun sayangnya, dia harus tewas di tangan Hela sendiri. Pesawat akhirnya berhasil lepas landas. Sementara Thor, sudah tidak berdaya kembali bangkit. Setelah menyadari Loki berhasil membangkitkan Surtur, Hela terkejut. Hulk dengan polosnya, malah berusaha menghentikan dan menghajar Surtur. Akhirnya ramalan Ragnarok benar-benar terjadi. Surtur memporak-porandakan Asgard, sementara Thor, Valkyrie, dan Hulk memutuskan untuk kabur menuju pesawat. Hela yang berusaha memberikan perlawanannya terhadap Surtur, akhirnya tewas terlihat ditikam oleh Surtur dari atas pesawat. Thor dan Asgardian pasrah melihat Asgard hancur berkeping-keping, dan hanya menyisakan sebuah asteroid saja. Thor lalu memimpin Asgardian, di mana Loki kini tidak keberatan jika Thor yang menempati tahta.
Thor didampingi oleh Loki, Valkyrie, Heimdall, Hulk dan Korg. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan kehidupan mereka di bumi. Earth it is. Di Sakar, kekuasaan Grandmaster akhirnya gulingkan oleh revolusi besar-besaran. Dan dia dilempar ke pembuangan antariksa dan berhadapan dengan pemulung yang pernah ingin menangkap Thor. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Thor Ragnarok. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di channel kami. Dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, tulis komentar dan bunyikan loncengnya.